Washington News and Talk. Sejumlah tokoh santer disebut akan maju dalam pemilihan kepala daerah Kota Semarang 2024 ini. Mulai dari politisi seperti Yoyo Sukawi, Kadarus Man ataupun Neveari Tagunarianti atau Mbak Ita yang kabarnya tidak akan maju lagi pun masih memiliki kans dalam pemilihan ini. Dari kalangan pengusaha terdapat nama Arnas Agung Andra Rasmara yang merupakan Ketua Kadin dan Basnas Kota Semarang. Tidak hanya itu, dari unsur pejabat publik terdapat Sekda Kota Semarang Iswara Minudin dan Sekretaris Damkar Kota Semarang Ade Bakti yang namanya cukup populer di sosial media. Bagaimana melihat peluang para kandidat tersebut dalam Pilwalkot Semarang 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat politik dari Universitas Diponegoro Zuadus Gulam Manar. Pemilu 2024. Pendengar, kami beri kesempatan bagi Anda untuk memberikan tanggapan komentar ya. Line telepon kami 02476489100 atau WhatsApp kami 087721109100. Pak Gulam, selamat siang. Selamat siang Mas Muhammad. Iya Pak Gulam, bagaimana kabarnya nih Pak Gulam? Baik, alhamdulillah, kabarnya baik. Mudah-mudahan sehat terus ya Pak Gulam ya. Baik. Pak Gulam, ini sejumlah nama tokoh publik di Kota Semarang mencuat nih untuk jadi calon wali kota selanjutnya begitu. Yang menarik adalah wali kota petahana justru tidak berkenan untuk maju kembali. Ini melihat peta politik untuk Pilwalkot Semarang seperti apa ini Pak Gulam? Baik. Jadi kalau kita melihat dengan adanya pernyataan dari Bu Wali Kota yang tidak akan maju pada pilkada di November nanti, itu justru akan membuka persaingan yang sangat sehat ya, karena semuanya kan berangkat dari nol, artinya tidak ada petahana. Kemudian tadi disampaikan ada beberapa nama baik dari kalangan birokrat maupun dari pengusaha maupun juga dari aktivis masyarakat sipil misalnya. Nah, itu menurut saya justru akan memperkaya tentang kandidat-kandidat yang nanti akan maju pada Pilwalkot bulan November. Jadi ada semakin banyak pilihan, itu masyarakat akan semakin mendapatkan kesempatan untuk bisa membandingkan ya, selain menyandingkan nama-nama itu juga membandingkan baik berkaitan dengan masalah popularitas, juga berkaitan dengan track record maupun kapasitasnya dalam menyelesaikan masalah-masalah publik. Termasuk juga mungkin menyamakan visi antara pemilih dan yang dipilih nanti, begitu ya Pak Gulam ya, ketika calonnya ada banyak. Ya, betul. Yang perlu menjadi garis bawahnya adalah bahwa di sini partai politik memiliki kesempatan untuk melakukan seleksi dan pengerucutan, karena yang bisa maju itu kan diusulkan oleh partai politik ya, atau gabungan partai politik. Jadi sepopuler apapun, sekapabel apapun, ketika partai politik tidak tergerak, ya tentu akan sulit. Sehingga pada konteks ini komunikasi yang dibangun oleh calon, kemudian tim sukses calon maupun masyarakat, tentu muaranya adalah kepada partai politik, karena partai politik yang memiliki kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang nanti akan diusulkan untuk menjadi bakal calon wali kota Semarang. Tapi kalau dilihat dari karakteristik Kota Semarang sendiri, wali kota seperti apa sebetulnya yang bisa atau mungkin diidam-idamkan warga Kota Semarang? Pak Gulam melihatnya seperti apa? Ya, dari mungkin 20 tahun terakhir lah saya mengamati, saya juga sebagai warga Kota Semarang, bahwa wali kota yang didam-idamkan itu adalah wali kota yang dekat. Dekat itu artinya setiap saat bisa turun, setiap saat bisa berdiskusi, dan setiap saat bisa merespon masyarakat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik itu masalah-masalah publik maupun masalah-masalah yang mungkin sifatnya personal ya, tapi itu memiliki dimensi publik, misalnya berkaitan dengan masalah BPJS Kesehatan misalnya.
itu kan personal tapi punya dimensi publik. Nah, figur-figur yang bisa turun begitu, kemudian mau mendengar dan bersama-sama bertindak, itu tentu akan memiliki rasa masyarakat itu rasa sukanya akan lebih tinggi gitu. Iya. Ini tapi kalau dilihat ya beberapa wali kota belakangan memang tampak cukup cemerlang begitu ya Pak Gulam ya. Sebelumnya ada Pak Hendy begitu yang saat ini sudah menduduki jabatan yang lebih tinggi. Kemudian Bu Wali yang kerjanya tampak satset begitu ya. Ini nanti harus apa wali kota berikutnya untuk kemudian setidaknya bisa menyamai kinerja kedua wali kota sebelumnya Pak? Ya. Memang ketika kita memiliki pemimpin yang baik ya, mau itu wali kota, gubernur atau presiden, ketika sudah memiliki standar yang cukup tinggi, kinerjanya bagus, ini adalah tantangan bagi mereka-mereka yang nanti akan melanjutkan kepemimpinannya. Jadi apakah misalnya kalau di Kota Semarang dengan standar yang sudah dibuat oleh Mas Hendy dan Mbak Ita itu akan bisa diikuti oleh kandidat yang nanti akan maju wali kota berikutnya atau enggak kan kita belum tahu. Tapi paling tidak kita sudah punya ukuran lah. Termasuk masyarakat sudah punya ukuran. Jadi tidak menjadi rahasia kan kadang-kadang masyarakat juga membanding-bandingkan antara wali kota ini dan wali kota ini dan sebagainya. Nah itu menurut saya hal yang wajar dan mestinya menjadi masukan bagi siapapun kandidatnya untuk bisa melihat bahwa masyarakat itu sudah punya ukuran standar yang cukup tinggi misalnya, sehingga ya mau nggak mau beliau harus merespon kemudian beradaptasi dengan tuntutan yang sudah cukup tinggi itu gitu. Syukur-syukur bisa meningkatkan, bisa membuat standar yang lebih tinggi lagi, tentu masyarakat akan semakin suka gitu. Yang menarik mungkin yang beberapa kali atau mungkin beberapa tipe kepemimpinan saat ini ya Pak Gulam adalah aktif di sosial media. Apakah itu juga punya peran penting begitu? Melihat kan memang beberapa tokoh publik, kepala daerah, ada Gubernur Ridwan Kamil, kemudian Wali Kota Surabaya, Pak Arbuji begitu, semua naik namanya ketika mereka aktif di sosial media. Apakah ini juga bisa meningkatkan juga di warga Semarang sebagai wali kota Semarang? Ya, tentu sebagai bentuk brand awareness itu penting ya. Jadi keaktifan di media sosial, popularitas itu. Tapi dalam politik itu bukan satu-satunya. Karena politik itu nggak hanya butuh popularitas gitu. Apalagi masyarakat kita sekarang itu kan sudah sangat cukup pandai untuk menilai kapasitas dan kapabilitas seseorang untuk menduduki jabatan-jabatan politik di pemerintahan. Ya, mungkin ada beberapa yang ini di media sosial sangat populer, tapi kenapa sih untuk bursa kandidat saja namanya nggak bisa masuk misalnya, atau partai politik tidak tertarik, karena sebenarnya variabel popularitas itu kalau memang mau diunggulkan atau diunjukkan ya harus diimbangi dengan kapabilitas dan kapasitas kerja. Misalnya ketika ditanya soal anggaran, itu bisa menjelaskan, misalnya ini nanti ada program misalnya pendidikan atau pelayanan kesehatan yang lebih terjangkau atau gratis. Nah, masyarakat itu kan butuh buktinya dari mana? Dari anggarannya bagaimana? Dari APBD kota misalnya bagaimana? Kemudian sistem atau mekanismenya bagaimana gitu. Nah, apalagi Semarang ini kan kota metropolitan ya. Ada banyak orang-orang pinter, baik itu dari sektor pendidikan maupun bisnis atau industri, mereka pasti akan sangat kritis untuk menanyakan hal itu. Dan kalau tidak memiliki background, kapasitas dan kapabilitas, tentu akan sulit bagi yang bersangkutan maupun tim sukses untuk bisa mengadres hal itu gitu, untuk bisa mencapai ke standar yang sudah tinggi itu gitu. Kalau dilihat dari tren yang berlaku di masyarakat sekarang atau mungkin khususnya di Jawa Tengah bahkan ke Kota Semarang ya Pak Gulam ya, untuk calon
kepala daerah yang independen itu masih laku tidak kira-kira sebetulnya Pak? Atau tadi tanpa diusung oleh partai politik? Iya, ini pertanyaan yang berat dan sulit untuk dijawab ya Mas, karena sistem kita belum memungkinkan untuk kandidat independen itu maju, begitu. Mungkin di kesempatan yang akan datang ketika masyarakat kita semakin memiliki kesadaran politik yang tinggi, kemudian misalnya ini tidak diimbangi oleh kinerja partai politik yang bagus, bisa jadi keputusasaan masyarakat itu akan digeser ke independen. Hanya saja dengan kondisi regulasi kita sekarang kan belum memungkinkan. Jadi sekali lagi partai politik memiliki peran yang sangat strategis dan sangat penting dalam memunculkan, menyeleksi kandidat-kandidat yang nanti akan maju untuk menjadi calon wali kota Semarang. Ini ada beberapa pesan ini masuk ke WhatsApp redaksi kami, Pak Gulam. Saya bacakan ya. Ada Pak Adi Banyumanik. Pak Yoyo sebenarnya oke, tapi target 4 besar PSIS di Liga 1 harus terpenuhi dulu agar elemen supporter besar dukungan ke beliau. Ada lagi dari Pak Pras nih dari Semarang. Berarti gaya belusukan turun langsung masyarakat masih senjata yang ampuh tidak ini Pak? Nah ini bisa dijelaskan mungkin Pak Gulam. Ya, kalau tadi yang ditanyakan belusukan ya bagi saya, oke, belusukan itu masih cukup efektif. Hanya saja belusukan itu harus diimbangi dengan tindak lanjutnya apa. Gitu. Kalau hanya belusukan saja, memperkenalkan diri tanpa kemudian menyentuh atau mengadres masalah yang dialami oleh masyarakat ya, tentu masyarakat akan punya pembanding kan misalnya. Kalau cuma datang saja, semua orang pasti bisa. Tapi kalau selain datang, apa yang bisa dilakukan untuk bisa membantu masalah-masalah yang dihadapi masyarakat? Nah itu mungkin pesan yang penting untuk bisa dipahami dan ditindaklanjuti oleh para bakal calon maupun para tim suksesnya, anggota tim suksesnya gitu. Artinya ada sesuatu yang dilakukan untuk masyarakat gitu. Ini kalau terkait tokoh ini ada lagi komentar dari Pak Budi Kaliwiru. Adebakti saya lihat balihonya gede pol, kayaknya udah siap maju ini. Tokoh yang selama ini berkembang di masyarakat, utamanya tadi masyarakat Semarang ini yang mewakili itu seperti apa kira-kira Pak Gulam? Ya, wah ini kalau itu harus nanya ke pendengar El Sinta juga nih yang warga kota Semarang, karena mungkin El Sinta membuat polling akan lebih kena gitu daripada saya menjawab. Tapi kalau melihat ya sejak dulu apa yang terjadi di kota Semarang, itu kedekatan dengan warga kota Semarang itu penting. Datang, hadir, menyapa dan menyelesaikan itu penting. Itu. Jadi popularitas, publisitas, misalnya media sosial, baliho dan sebagainya, boleh-boleh saja. Tapi kalau tidak datang, tidak menyapa, itu sulit. Karena begini, pemilihan wali kota ini kan beda dengan pemilihan-pemilihan yang lain ya. Karena wali kota ini kan orang yang sehari-hari hidup bersama-sama dengan kita. Bisa kita dekati, bisa kita temui, bisa kita rengkuh, bahkan mungkin di media sosial bisa berkomunikasi dan bisa mengarahkan untuk menyelesaikan masalah-masalah gitu kan. Jadi itu sesuatu yang dekat sekali dengan kita dan kita tidak bisa kemudian mengambil tolak ukur yang lain gitu. Misalnya hanya sekedar popularitas saja, itu menurut saya agak sulit gitu. Karena ya itu misalnya ada event apa itu kan pasti masyarakat ngundang kan berarti harus hadir. Nah hadir itu kan juga ada peran yang dimainkan gitu. Misalnya kehadiran ini kan tidak sekedar hadir saja, tapi misalnya akan mengidentifikasi sebenarnya di balik kehadiran itu apa kontribusi yang bisa disampaikan pemerintah kota berkaitan dengan keresahan mungkin atau kebutuhan masyarakat saat itu. Kan selama ini kan yang terjadi polanya seperti itu. Ya baik. Kalau kita geser sedikit, yang menarik adalah petahana tidak melanjutkan untuk mencalonkan diri, Pak Gulam ya. Lantas ini nanti
yang kita katakan begitu ya sebagai kandang banteng. PDIP ini akan seperti apa kira-kira nanti peta politiknya? Apakah akan memajukan kader mereka juga atau justru masih melihat juga ini? Kalau saya melihat ya, termasuk pengalaman diskusi dengan beberapa teman media di beberapa saat menjelang pemilu kemarin, itu nampaknya PDI Perjuangan kan masih menjadi partai yang cukup kuat di Kota Semarang. Sudah barang tentu PDI Perjuangan akan meneruskan tradisi bahwa wali kota Semarang adalah calon yang diajukan oleh PDI Perjuangan. Dan secara internal pasti PDI Perjuangan sedang melakukan proses identifikasi dan seleksi. Apakah itu figur internal partai atau kemudian harus ada kombinasi antara figur internal dan eksternal PDI Perjuangan Kota Semarang. Jadi ini yang sangat penting karena PDI Perjuangan di Kota Semarang menurut saya sangat siap untuk bisa memunculkan kandidat ini, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota gitu. Iya, baik. Tapi PR ke depan apa ini bagi kepala daerah atau wali kota Semarang yang akan terpilih kelak nanti, Pak Gulam, untuk memperbarui atau kemudian dalam proses pembangunan kota Semarang? PR-nya menurut saya akan sangat berat. Pertama kan tentu banjir dan rob. Dan itu tidak bisa diselesaikan sendiri. Harus ada kerjasama regional dengan wilayah-wilayah di sekitar Kota Semarang. Yang kedua juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat. Nah yang kedua, masalah-masalah yang lain adalah Kota Semarang ini kan metropolitan. Jadi pertumbuhannya itu kan luar biasa. Pertumbuhan baik untuk sektor industri, bisnis, usaha, pendidikan, maupun juga permukiman. Sementara kan kalau kita lihat ketersediaan lahan di Kota Semarang kan ya tidak akan bertambah gitu. Sementara ada tuntutan ruang terbuka hijau, ruang publik dan sebagainya, termasuk bagaimana supaya simpul-simpul kemacetan, kepadatan lalu lintas itu juga bisa terurai, bisa terselesaikan. Nah ini kan butuh keberanian, butuh inovasi dari siapapun yang nanti akan menjadi wali kota dan wakil wali kota di Kota Semarang 2024 sampai 2029 kira-kira begitu. Jadi tantangannya bukan sederhana tapi menurut saya justru lebih berat. Karena semakin kompleksnya urusan-urusan berkaitan dengan pertumbuhan Kota Semarang sebagai kota metropolitan. Kalau dari ceruk massa ini seperti apa gambaran di Kota Semarang kalau Pak Gulam melihatnya, Pak Gulam? Ya, kalau dari ceruk massa itu kan yang relatif bisa untuk dipersuasi, diajak, dipengaruhi itu kan masyarakat-masyarakat yang lebih ada di wilayah pinggir gitu kan. Kalau di wilayah-wilayah tengah mungkin ada tapi relatif sedikit lah. Tapi kalau di wilayah-wilayah pinggiran gitu kan dengan karakteristik sosial ekonomi budaya tertentu itu mungkin peran-peran pengaruh itu sangat besar. Baik itu dari personal, dari tim sukses ataupun juga dari kelompok-kelompok masyarakat maupun partai politik yang memainkan perannya. Jadi saya pikir siapapun nanti yang maju, yang pertama adalah jejaring partai politik itu penting, jejaring sosial itu juga penting, baik itu berbasis masyarakat sipil maupun juga hal-hal yang lain gitu. Berbagai pendekatan juga harus digunakan berarti ya Pak Gulam ya bagi para calon wali kota ke depan ya. Ya, karena tadi beda, karena wali kota itu kan harus dekat dengan warganya gitu. Nggak bisa diwakili semata-mata dengan baliho dan media sosial, tapi butuh kehadiran, butuh kalau orang Semarang itu rasane itu ketemu gitu loh Mas. Pautan hatinya itu ketemu. Nah, kalau pautan hatinya ketemu itu itu sudah dahsyat sekali itu. Itulah makanya jabatan itu disebut wali kota ya Pak Gulam ya. Kalau gubernur kan bukan wali provinsi, kabupaten bukan wali kabupaten.
Baik. Oke, betul Mas. Terima kasih Pak Gulam sudah bersama El Sinta Semarang siang ini. Sehat selalu Pak Gulam. Siap. Selamat melanjutkan ibadah puasa Pak Gulam. Semuanya, matur nuwun. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Oke. Demikian pendengar pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Zunuanus Gulam Manar. El Sinta Semarang News and Talk.